Oke, udah jam 11.47, kita akan mulai ibadah kita. Shalom kakak-kakak, teman-teman sekalian, dan juga Bang Abe. Selamat datang kembali di ibadah Jumat PO Fisikvia. Setelah seminggu kemarin kita udah menjalani UTS nih. Senang banget rasanya bisa kembali berkumpul, bersekutu sama teman-teman sekalian di Zoom meeting ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, aku mau bacain sedikit beberapa peraturan yang bisa menjadi perhatian untuk kita semua dalam mengikuti ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, mari siapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes untuk dapat mendukung ibadah kita di siang hari ini dengan baik. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kemudian jangan lupa untuk meng-mute mikrofon teman-teman ketika ibadah akan dimulai. Lalu kami juga menghimbau teman-teman untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa melihat satu sama lain. Jangan lupa ajak teman-teman kalian, anak kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil, teman kelompok kecil, atau juga pasangan hidup dalam Tuhan untuk hadir di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Lalu kemudian nanti ada sesi tanya jawab dengan cara private chat dengan pembicara, atau bisa juga private chat dengan aku, atau bisa melalui open mic atau tanya langsung, dan bisa juga melalui kolom komentar publik di Zoom. Kemudian terakhir nanti kita akan sesi foto bersama, jadi jangan leave duluan karena kita akan foto bareng-bareng. Oke deh. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Aku persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh di tempat masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami di siang hari ini. Terima kasih karena tempat yang kami tempati, perangkat yang kami pakai, sinyal yang kami gunakan, dan berbagai hal lainnya yang tersedia bagi kami, sehingga di siang hari ini kami bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik dan sungguh-sungguh, serta hanya berfokus kepada-Mu saja Tuhan. Berkati lingkungan dan perangkat-perangkat yang kami gunakan Bapa agar kesemuanya ini dapat membawa kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Maafkan dosa-dosa kami Bapa agar kami layak datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih setelah menjalani UTS selama kurang lebih seminggu? Atau bahkan ada yang baru banget hari ini baru selesai UTS. Aku mau tahu dong kabar dari kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Boleh dong kasih reaction. Yang lagi senang banget nih, yang lagi merasa sukacita, bisa kasih reaction love. Untuk yang lagi biasa-biasa aja, lagi nggak senang tapi nggak senang banget, tapi sedih juga nggak sedih banget, bisa kasih reaction jempol. Tapi kalau yang lagi merasa sedih, lagi ngerasa takut, atau masih stres mikirin UTS, bisa kasih reaction kaget yang open mouth gitu. Kalau aku sih reactionnya jempol ya, soalnya aku lagi kayak biasa-biasa aja. Nggak sedih banget, tapi nggak senang-senang juga. Oke, ada lagi sukacita. Bang Abe lagi sukacita. Kak Jista lagi biasa-biasa aja. Kak Mendy lagi sukacita juga. Luar biasa. Iya, aku lagi biasa-biasa aja. Lagi senang tapi nggak senang-senang banget. Sedih juga nggak sedih-sedih banget. Oke, makasih teman-teman responnya. Luar biasa ya. Jadi dari yang aku lihat, bermacam-macam. Ada yang lagi seneng, ada yang lagi biasa-biasa aja, ada yang lagi mungkin sedih ya. Tadi aku nggak lihat ada yang sedih sih. Apa ada ya? Semoga nggak ada ya. Tapi walaupun ada, oh ada, Miriam lagi sedih. Jangan sedih-sedih Miriam. Ayo kita harus bersuka cita setiap hari. Yoi.
Tapi teman-teman, aku mau ngingetin, apapun musim hidup kita ini, satu hal yang harus kita ingat, Tuhan selalu ada bersama kita, maupun kadang kita lagi seneng, lagi biasa-biasa aja, atau bahkan lagi sedih, dia nggak pernah membiarkan kita sendiri. Semua hal yang telah kita lewati seminggu kemarin, atau hari kemarin, atau bahkan tadi pagi, kita melewati semuanya itu bersama dengannya. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian bersamamu, Bapak. Dipersilahkan dengan kasih Bang Abi untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Dia. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kalau pada siang hari ini di tengah segala pilihan kegiatan yang kami bisa ambil, Engkau menolong kami untuk mengkhususkan diri ikut dalam persekutuan pada siang hari ini. Tuhan yang berkenan atas ibadah kami, Tuhan juga yang kiranya berkenan untuk menyatakan firman-Mu, isi hatimu kepada kami, sehingga kami terus-menerus dituntun kepada jalan yang benar, bagaimana kami harus hidup, karena setiap kami tidak ingin salah melangkah, setiap kami tidak ingin menyia-nyiakan hidup kami, tetapi banyak kali kami merasa kami tahu yang terbaik buat kami, dan ternyata akhirnya kami melakukan pilihan yang berdampak buruk, yang berakibat kepada hal yang sia-sia. Karena itu pimpin kami dengan firman-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya, layakkanlah Dia, dan siapkan hati kami, supaya kami bersedia menyambutnya dengan sukacita, karena kami hendak mendengarkan perkataan Allah yang begitu mengasihi kami, yang menginginkan yang terbaik untuk kami.
Mohon Engkau juga yang memberkati jaringan internet yang kami pakai, device yang kami gunakan, dan juga setiap kami di tempat kami masing-masing agar bisa benar-benar berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Kalau mungkin ada di antara kami yang harus mematikan kamera, biarlah itu karena memang untuk mengantisipasi jaringan yang kurang stabil, bukan karena kami ingin mendengarkan khotbah sambil lalu saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan coba share screen saya. Tema kita hari ini adalah Goal in God. Goal in God. Oke. Ya, teman-teman terkasih, bicara tentang goal in God, bicara tentang tujuan di dalam Tuhan, tepat sasaran di dalam Tuhan. Beberapa belas tahun yang lalu ada sebuah kisah di Amerika Serikat bahwa mereka dihebohkan oleh adanya seorang penembak jitu. Jadi ada sebuah daerah di Amerika Serikat, ya memang ini sebuah kota kecil, tetapi yang menariknya adalah di banyak tembok rumah, di banyak tembok rumah makan juga, tempat belanja, ditemukan adanya bekas-bekas tembakan peluru. Dan di bekas-bekas tembakan peluru itu ada bullseye atau semacam target itu yang dimana posisi tembakannya itu tepat sasaran, persis sekali di tengah-tengah, di bagian tengah dari bullseye itu. Bullseye mungkin kalau teman-teman mungkin nggak tahu, ini bullseye ya, ini nih kayak gini nih. Kalau kita lagi main dart, itu apa namanya, sasarannya itu yang namanya bullseye ya, mata kerbau ya, kalau bahasa Indonesianya. Nah, jadi ditemukan bahwa tembakan-tembakan tersebut tepat sasaran, tepat persis sekali di tengah-tengah bullseye itu. Nah, singkat cerita, akhirnya polisi bertindak, polisi mencari tahu, dan akhirnya ditemukan siapa penembak jitunya. Nah, ketika ditemukan penembak jitunya, sang penembak ini kemudian ditanya, hebat sekali kamu ya, setiap tembakanmu itu jitu semua. Selalu tepat sasaran persis di bagian tengah dari bullseye itu. Apa rahasianya? Nah, yang menarik, dia kemudian mengatakan, rahasianya adalah begini. Ketika kota lagi sepi, saya tembakkan peluru saya ke sembarang tempat, tetapi memang saya sudah kira-kira tempat mana saja yang akan saya tembakkan peluru saya. Setelah itu, saya menuju ke tempat di mana peluru itu sudah bersarang, dan saya buatkan gambar bullseye. Nah, teman-teman, jadi dari kisah ini mau dikatakan, ini sebenarnya bukan bicara tentang penembak jitu. Dia nembak tuh asal-asalan. Tapi kemudian tembakan-tembakan yang ada, yang mengenai sasaran-sasaran yang ada, dia buatkan bullseye di situ. Seolah-olah dia penembak jitu. Nah, jadi teman-teman, maksudnya adalah ketika teman-teman tidak punya tujuan yang jelas di dalam tanda kutip menembak, maka setiap tembakan yang kamu buat bisa dijadikan sebagai tujuan, gitu. Nah, ketika di dalam tema kita hari ini bicara tentang goal in God, bicara tentang tujuan, maka ketika kamu tidak punya tujuan yang jelas, yang benar, maka setiap tujuan yang kamu buat itu seolah-olah sah buat kamu. Boleh-boleh aja. Nah, sebenarnya ini satu hal yang sudah disampaikan juga oleh seorang filsuf dari Romawi bernama Seneca. Dia mengatakan begini, ketika seorang yang berlayar tidak punya tempat tujuan untuk berlabuh, maka dia akan menuruti hembusan angin apapun yang meniup layarnya. Nah, jadi teman-teman, hembusan angin apapun yang meniup layarnya akan bisa menjadi tujuan buat dia. Oh, saya akan ke sini, oh, saya akan ke situ, oh, saya akan ke sana, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, artinya penting sekali kita untuk punya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Kalaupun sekarang kita merasa kita sudah punya tujuan yang jelas, pertanyaannya apakah itu tujuan yang benar? Jangan-jangan itu hanyalah hembusan angin yang kita responi seolah, oh ini yang bagus, ini yang benar. Padahal belum tentu demikian. Nah, teman-teman, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi tujuan hidup manusia itu? Tujuan hidup manusia apa ya? Kalau misalnya sekarang teman-teman berbicara tentang kuliah, teman-teman tujuannya kuliah mau ngapain? Biasanya setiap orang yang kuliah
punya pemikiran bahwa kuliah sebagai batu loncatan untuk bekerja. Oke, kalau begitu pertanyaan berikutnya, apa tujuanmu bekerja? Nah, di sini tujuannya mungkin bisa macam-macam, tetapi biasanya berkaitan dengan beberapa hal ini ya. Nah, misalnya apa? Kita pingin mungkin punya handphone baru, punya handphone bagus, mahal, canggih, maka itulah yang menjadi salah satu dorongan tujuan kita bekerja, cari uang banyak-banyak. Atau mungkin ini ya, buat teman-teman yang suka main game, kalian cewek-cewek kayaknya enggak ya. Main game bisa dengan leluasa, bahkan ada satu kawan yang dia karena sudah punya uang banyak, bisa menghasilkan uang, maka dia menggunakan uangnya itu termasuk untuk main game, bahkan untuk ya ini Dota ini ya game di online ya. Tapi kadang-kadang ada game-game handphone di mana kalau kamu pengen uh, juara, pengen jago, maka kamu harus pakai uang. Beli ini, beli itu, sehingga nanti punya karakter yang levelnya tinggi, senjata-senjata yang mumpuni. Jadi kamu bisa gampang mengalahkan musuh-musuh, mudah untuk melewati level-level yang ada. Pakai uang. Jadi kerja untuk dapatkan uang demi bisa dapatkan ketenaran, kepuasan main game. Atau yang lain lagi apa misalnya? Ini ya, kadang-kadang kalau misalnya dulu masih, tapi nggak tahu ya teman-teman ya, apakah ada pergeseran dari teman-teman sebelum kerja dan sesudah kerja. Kadang-kadang waktu pas belum kerja, ketika belum punya uang sendiri, mau belanja, beli makanan, itu mungkin mikir-mikir. Tetapi ketika sudah bekerja, kenapa, apa salahnya saya beli atau mengkonsumsi makanan yang enak dan mahal. Ya nggak langsung salah ya, tetapi kadang-kadang kita berusaha untuk mencari kepuasan, kenikmatan melalui hal ini. Sehingga kita kerja untuk memanjakan diri kita dengan makanan. Atau misalnya apa, dengan kendaraan, atau misalnya apa, dengan koleksi pakaian, koleksi sepatu. Seolah-olah kalau kita punya ini dengan jumlah yang banyak, kita merasa senang, kita merasa puas, kita merasa happy. Atau mungkin ini ya, tujuan kita adalah misalnya untuk mendapatkan pasangan, supaya kita nggak merasa kesepian, supaya kita merasa diterima, supaya kita merasa bahagia. Nah, jadi teman-teman, ya pertanyaan apa sih tujuan hidup manusia? Pada dasarnya, pada intinya, setiap manusia ini secara umum, yang mereka cari adalah kebahagiaan. Waktu kamu studi kejar nilai. Tujuannya apa? Supaya dapat nilai bagus, bukan? Nah, ketika kamu dapat nilai bagus, gimana perasaannya? Pasti senang, kamu merasa bahagia mendapatkan nilai yang tinggi. Ketika kemudian bekerja di mana? Di tempat yang terkenal, di tempat yang punya nama. Ketika engkau bekerja di sana, kamu akan merasa bahagia. Jadi ujung-ujungnya, setiap hal yang kita kerjakan adalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Caranya ada yang dengan cara yang baik, cara-cara yang wajar seperti tadi bekerja, ada juga yang caranya adalah caranya adalah dengan melakukan perbuatan dosa. Misalnya dengan menonton film porno dan seterusnya, ketika menonton seolah-olah akan dapat kebahagiaan. Nah, teman-teman, inilah intinya ya. Jadi entah kita menggunakan cara yang secara moral masih oke, atau yang secara moral itu jelas-jelas tidak baik, intinya tujuannya ujungnya sama, untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, tetapi teman-teman yang menarik ini ya, saya akan ajak kita untuk dengar satu video klip. Ini saya tidak dapat video aslinya, tetapi saya coba dapatkan liriknya. Lagu yang dinyanyikan oleh John Mayer berjudul Something's Missing. Ya, silakan perhatikan lagunya termasuk syairnya ya.
kisah yang mungkin cukup menyedihkan ya. Lagunya bagus, eh, dia juga penyanyi terkenal, John Mayer. Bahkan dia menjadi pemain gitar yang revolusioner dengan cara dia bermain gitar itu yang benar-benar beda dengan pakem yang ada. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka bermain gitar, pernah belajar gitar secara baik otodidak ataupun secara uh, formal melalui sekolah musik atau tempat les musik, silakan teman-teman tonton video dia memainkan gitar. Pasti benar-benar berbeda. Dan itu membuat dia menjadi terkenal. Selain karena memang karya-karyanya yang cukup baik ya, cukup indah begitu. Tetapi memang menarik dari lagu ini, dikatakan ada something missing. Ada sesuatu yang hilang. Dia bisa punya banyak hal. Dia bisa belanja ke mall. Dia bisa punya banyak teman. Tapi dia masih tetap merasa ada yang hilang. Dia sudah cek semuanya. Uang, termasuk juga tidurnya nyenyak. Kita pikir tidurnya bisa membuat kita tenang. Itu udah dicek. Termasuk juga dalam hal ini dia coba untuk berhubungan seks dengan orang lain ya, dengan tadi opposite sex gitu. Udah dicek juga. Tapi tetap masih something missing. Karirnya yang menanjak terkenal juga tetap membuat dia tidak fulfilled, tetapi masih ada something missing. Nah inilah kalau di dalam filsafat dikatakan the law of diminishing return. Awalnya ketika kita menetapkan sebuah tujuan, menargetkannya, dan kemudian ketika kita berusaha untuk mendapatkannya, ketika kita mau dapat sekali. Rasanya, sensasinya begitu luar biasa. Tetapi karena sifatnya itu, maka kita pengen lagi. Sebuah target yang di satu sisi kita udah dapat, tapi kita nggak bisa pegang terus. Ini sifatnya sementara, sehingga kita harus cari lagi, cari lagi. Sama halnya ketika teman-teman misalnya ya, menjadikan studi sebagai kebahagiaan. Ini bukan maksud saya selesai kebaktian ini teman-teman nggak mau studi, tetapi maksudnya kita akan lihat purpose-nya. Ketika teman-teman berpikir bahwa kalau teman-teman menjalani studi itu untuk kebahagiaan, nilai baik untuk kebahagiaan, kamu akan kecewa. Kenapa? Ketika misalnya kali pertama engkau dapat nilai bagus, nilai 100, kamu akan senang banget. Tetapi ketika ujian kedua nilai 100, rasa senangnya udah beda. Ujian ketiga dapat 100 lagi, rasa senangnya makin berkurang. Lama-lama apa yang terjadi? Dari awalnya senang luar biasa, bergeser kepada mungkin lama-lama tidak terlalu senang, tidak tersenang, lama-lama apa? Biasa aja, lama-lama apa? Bukan bosan, tetapi apa? Takut. Masih bisa nggak ya saya mendapatkan nilai 100? Masih bisa nggak ya saya mencicipi, menikmati sensasi luar biasanya ketika kali pertama saya dapat nilai 100? Itu membuat banyak orang tidak bisa tidur gara-gara apa? Ketika sudah kecanduan. Kecanduan game lah, kecanduan sosmed kah, kecanduan drakor lah, dan seterusnya. Ini the law of diminishing return, pengembaliannya makin berkurang. Begitu. Nah, ketika kita berusaha untuk memakai hal-hal yang tadi sebagai tujuan hidup kita, agar kita puas dan bahagia, ujung-ujungnya kita malah makin merasa ada yang kurang. Kenapa itu terjadi? Nah ini, Pengkhotbah 5:9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Bukan maksudnya tidak boleh punya uang, bukan maksudnya tidak boleh punya kekayaan, tetapi ketika menjadikan uang dan kekayaan sebagai objek cinta yang terus-menerus dipikirkan, diimpikan siang dan malam, dan dikejar-kejar, sia-sia. Nah, apa sekarang teman-teman yang menjadi objek cintamu, yang menjadi tujuanmu, yang kamu kejar-kejar, yang kamu impikan siang dan malam? Apakah itu studi? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu harga diri? Apakah itu penerimaan? Apakah itu pengakuan? Dan lain sebagainya. Kau akan kecewa. Kenapa? Blaise Pascal di dalam tulisannya, saya coba sudah terjemahkan satu paragrafnya. Pernah ada di dalam diri manusia kebahagiaan sejati, di mana sekarang hanya ada jejaknya saja. Yang untuk itu ia dengan bersusah payah berusaha mengisinya dengan hal-hal di sekitarnya. Tetapi semuanya tidak akan pernah cukup karena kekosongan yang tak terbatas tersebut hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tak terbatas, yaitu Allah saja. Artinya, teman-teman,
yang bisa menjadi, yang pantas untuk menjadi tujuan hidup kita, yang bisa membuat kita bahagia, itu bukan hal-hal di luar Allah. Karena itu semua sifatnya sementara dan terbatas. Sedangkan yang kita cari ada sesuatu yang bisa mengisi kekosongan kita itu. Nah, kekosongan kita ini begitu tak terbatas, hanya bisa diisi oleh yang tak terbatas, yaitu Allah saja. Nah, jadi teman-teman, kalau tema kita hari ini The Goal in God, itulah alasannya. Kenapa kita harus mengarahkan tujuan kita hanya kepada Allah dan hanya di dalam Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan yang sejati selain Allah. Nah, untuk kita tahu itu, kita perlu tahu siapa ini kita. Sehingga kita baru benar-benar oke, terima, saya hanya bisa dipuaskan oleh Allah, tujuan hidup saya yang paling tepat adalah Allah. Kita harus tahu dulu, desain kita seperti apa. Untuk kita bisa mengatakan, oke, saya akan kejar ini, tujuan ini, goal in God. Apakah manusia itu? Nah, Mazmur 8 ayat 5 mengatakan, bahkan ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi bahkan pemazmur sendiri bertanya, manusia itu apa? Jadi bukan sekedar siapa, bukan sekedar siapa namanya, tetapi apa? Manusia itu makhluk seperti apa? Desainnya itu seperti apa? Sehingga Tuhan kok sepertinya sedemikian mengindahkannya. Nah, ya memang di dalam bagian lain di dalam Alkitab dikatakan manusia itu diciptakan dari tanah. Ya meskipun ada yang membuat meme ya, manusia itu diciptakan dari tanah. Nah kalau ada manusia yang doyan iri, dengki, pemarah, suka fitnah, suka gosip, nah mungkin dia itu terbuat dari tanah sengketa ya. Nah ini nama juga jokes ya, cuman biarlah ini menjadi satu hal yang menyadarkan ya. Kenapa sih kerjaannya iri hati, berantem, sirik, dan seterusnya. Nah tetapi yang menarik ya ini, manusia itu diciptakan dari tanah. Tetapi kenapa Allah sedemikian mengagungkannya, atau memuliakannya, atau mengindahkannya? Nah, itu muncul dari pertanyaan ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi ada semacam pembanding di sini. Nah, teman-teman, jadi dari sini mau dibilang bahwa manusia itu kita coba bandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Ciptaan Allah yang lain, bulan bintang, tata surya, galaksi, dan seterusnya, itu benda-benda langit yang besar, ruangan yang sangat besar sekali, sangat luas sekali, sehingga ya kalau dibilang, saya di mana? Ya ini, itu ya, ada satu tanda panah, di mana ya itu kecil sekali, dan itu kita nggak tahu kita di mana sedemikian kecilnya. Nah itulah juga alasan kenapa saya pakai virtual background-nya ini ya, gambar bumi. Maksudnya ya, saya tuh kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ukuran bumi tempat saya tinggal. Nah, bumi ini kecil dibandingkan dengan tata surya, tempat di mana bumi berada. Tata surya itu kecil dibandingkan galaksi yang sedemikian besarnya. Nah, tetapi kok bisa ya Allah sedemikian mengasihinya? Seperti halnya di ayat 6 ini. Manusia sedemikian kecil, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ada semacam penghargaan, ada semacam pemberian nilai yang tinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Padahal ukuran manusia begitu kecil, begitu uh, lemah, rapuh, tidak apa-apanya dibandingkan galaksi dan semesta yang ada ini. Nah, sedemikian luar biasanya manusia, bahkan di dalam Mazmur 139 dikatakan, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, buah pinggang di sini ginjal, tapi maksudnya ya pusat keberadaan kita, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib, ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya, manusia itu diciptakan tidak asal-asalan, teman-teman, oleh Tuhan. Manusia diciptakan bukan karena produk gagal, bukan produk massal, bukan ketidaksengajaan, atau produk sampingan. Tidak, tetapi ada interaksi yang personal yang Allah kerjakan, seperti Allah sedang membentuk sebuah karya seni, seperti sedang menenun begitu. Ya. Nah, bahkan seorang pelukis ya Michelangelo ya,
Dia mencoba menggambarkan penciptaan ya seperti ini, yang minta maaf kalau gambarnya agak vulgar, tetapi ada satu orang yang mencoba untuk membayangkan kenapa jadi ini sosok Allah ya. Allah itu dianggap sebagai ancient, sosok yang kuno, yang tua, tapi juga kuat dan penuh wibawa. Ini manusia ya, Adam menciptakan seperti ini meskipun yang nggak ada di Alkitab ya. Tapi yang menariknya adalah di belakangnya ada semacam kain yang terbentang. Nah, ada satu peneliti yang mencoba untuk mempelajari. Ini maksudnya apa ini gambar ini? Dia mencoba membayangkan ini seperti bentuk rahim. Jadi seolah-olah mau dibilang bahwa waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan di dalam rahim sedemikian luar biasa agung dan indah. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita fokus kepada tujuan hidup kita fokus dulu kepada siapa diri kita. Siapa diri kita nantinya dikaitkan dengan tujuan kita diciptakan sedemikian indah, mulia, dahsyat, dan berharga. Nah, jadi teman-teman, kalau memang kita merasa kita punya kekurangan di sana sini, kita ada kelemahan di sana sini, mungkin kita merasa aku tidak berarti. Tetapi dari bagiannya mau dikatakan bahwa Allah yang membuat kita berarti. Bahkan memang kita sebenarnya tidak berarti, teman-teman. Kenapa? Karena kita dari tanah diciptakannya. Bukan dari emas, bukan dari permata, bukan dari mutiara, tetapi dari tanah. Meskipun mungkin ada di antara kita yang namanya mutiara ya. Tapi tetap kita dicipta dari tanah, nggak berarti sebenarnya. Di jalanan sana ada onggokan tanah, nggak ada yang kemudian coba-coba ngambil dan kemudian pulang dengan sukacita, saya dapat tanah. Enggak. Kecuali tanahnya sekian hektar. Tapi ketika teman-teman unggah gitu tanahnya, bawa, ya teman-teman nggak dapat tanah yang dimaksud. Teman-teman yang dapatnya adalah tanah, benar-benar tanah, bukan area teman-teman akan tinggal. Jadi teman-teman, kita ini memang tidak berarti. Karena Allah ciptakan dari debu tanah. Tetapi Allah membuat kita berarti. Allah yang memberikan nilai yang tinggi kepada kita yang ada di debu dan tanah ini. Dan inilah yang kita juga lihat di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita fokus kepada tujuan hidup kita fokus kepada keberhargaan diri kita. Kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Nah, baru sekarang kita masuk kepada purpose. Kenapa kita diciptakan sedemikian berharga dan mulia? Purpose itu berarti the reason for which something is done or created, or for which something exists. Alasan kenapa kita ada, alasan kenapa kita diciptakan sedemikian indah, berharga, dan mulia. Nah, Mazmur 8 tadi yang sudah saya kutip, itu bagiannya dari sini ya. Dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, saya bacakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gipit Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, teman-teman, kita akan dapatkan alasan dan tujuan kenapa manusia diciptakan sedemikian indah, sedemikian berharga dari bagian ini. Nah, dari strukturnya, tadi, kalau teman-teman masih ingat, di dalam ayat 5 dikatakan, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya, sehingga engkau mengindahkannya. Jadi, ayat 5 mengatakan bahwa manusia itu makhluk nggak berarti. Nah, tetapi ayatnya mengatakan, tetapi engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi makhluk yang tak berarti ini diberikan kemuliaan. Di ayat yang ke-6. Nah, kemudian ada faktor pembandingnya. Ayat 4 tentang alam semesta, tata surya, galaksi yang menjadi karya ciptaan Allah yang sedemikian besar. Nah, ayat 7-9 bicara tentang ciptaan Allah tadi ya, hewan-hewan dan seterusnya. Jadi,
manusia dibandingkan dengan karya ciptaan Allah yang skala besar, dan kemudian dibandingkan dengan karya Allah yang sifatnya skala kecil, ataupun ya skala mikro, bahkan skala nano. Ya, meskipun tadi tidak disebut tentang virus dan bakteri. Nah, tetapi teman-teman, ketika ada berbagai pembanding yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa inilah yang paling berarti di mata Tuhan, menjadi puncak karya Tuhan, ternyata ayat 5 dan 6 menjadi pusatnya. Manusia menjadi makhluk yang dianggap mulia. Nah, ketika ada pembanding, tapi ternyata manusialah yang dihargai, diangkat harkat dan martabatnya menjadi makhluk yang mulia. Nah, kita lihat yang menjadi frame-nya atau bingkai yang menyusunnya. Kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di bumi ini. Nah, jadi kalau manusia diciptakan sedemikian indah dan mulia, itu adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, manusia diciptakan untuk tujuan yang sesuai dengan alasan kenapa dia diciptakan. Yang sesuai dengan harganya, nilai dari manusia itu. Nah, jadi teman-teman, pahami ini, engkau siapapun itu dicipta untuk kemuliaan Allah. Sehingga terlalu remeh bagimu untuk hidup bagi kemuliaan diri atau orang lain, terlalu remeh bagimu untuk punya tujuan selain kemuliaan Allah. Terlalu rendah. Untuk apa kita menyia-nyiakan diri kita melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak bernilai? Ibaratnya teman-teman disuruh pindahkan sampah dari pojok sana ke pojok sini, semuanya sudah pindah ke pojok sini, tahu-tahu teman-teman balikin lagi sampah itu ke pojok sana. Ada yang mau? Pasti nggak mau, apalagi kalau nggak ada upahnya. Artinya, kita nggak pengen melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nggak ada nilainya. Jadi teman-teman, kalau engkau selama ini punya tujuan bukan untuk memuliakan Allah dalam hidupmu, sayang sekali. Kamu sudah menyia-nyiakan waktu hidupmu bertahun-tahun. Dan melalui firman Tuhan hari ini, sayang sekali engkau harus mengorbankan masa depanmu untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal. Tetapi maksud saya, bukan kemudian ya udah bicara tentang memuliakan Allah berarti saya akan ke gereja tiap hari, saya akan kelompok kecil tiap hari, saya akan baca Alkitab tiap hari. Itu baik. Tetapi maksudnya ya kita saat teduh ada purpose-nya untuk memuliakan Allah. Tetapi bukan hanya itu. Jangan batasi memuliakan Allah hanya sebatas kita di dalam aktivitas keagamaan. Ketika kamu kuliah, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kamu di dalam 1 Korintus, ketika kamu makan atau minum, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Kamu nggak pernah dipuji, kamu nggak pernah dihargai ketika kamu lagi makan. Tapi Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 10, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Jadi bahkan dalam hal-hal sederhana sekalipun, tujuan itulah yang akan membuat aktivitas itu bernilai atau tidak. Jadi nilai dirimu itu hanya diperoleh di dalam kemuliaan Allah, melalui ketaatan kepada Allah. Jangan lagi sia-siakan hidupmu, jangan lagi sia-siakan masa depanmu. Nah, ini berkaitan dengan kalau dalam dikristalkan di dalam pengakuan iman Katekismus Westminster dikatakan, what is the chief end of man? Apa sih yang menjadi tujuan hidup manusia? Jawabannya adalah to glorify him and enjoy him forever. Nah, menariknya, ketika dikatakan tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya, ini bukan dua tujuan. Ini satu tujuan dengan dua aspek, dengan dua sisi. Makanya seorang bernama C.S. Lewis, dia mengatakan the Scotch Catechism, maksudnya tadi itu, pengakuan iman Skotlandia, mengatakan says that man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. But we shall then know that these are the same thing. Fully to enjoy is to glorify. In commanding us to glorify Him, God is inviting us to enjoy Him. Nah, ini dua hal yang saling berkaitan. Kalau kita mau memuliakan Allah, kita harus nikmati Dia. Ketika kamu nikmati Dia, kamu akan memuliakan Allah. Ini nggak bisa dipisah. Nah, kenapa?
Kita jadi orang-orang yang ogah, males, tidak mau mengarahkan hidup kita kepada Allah, menunjukkan hidup kita untuk memuliakan Allah, memakai studi kita untuk kemuliaan Allah, menyiapkan masa depan kita, pekerjaan kita untuk memuliakan Allah, pacaran kita untuk memuliakan Allah. Kenapa kita tidak mau? Karena jangan-jangan kita tidak menikmati Dia. Kalau kamu menikmati Dia, kamu akan didorong untuk, ketika kamu menikmati Dia, engkau akan didorong untuk memuliakan Dia. Sama halnya teman-teman, ketika engkau makan makanan tertentu di restoran, engkau hanya akan kemudian menyebut makanan itu enak ketika kamu sudah mencicipinya. Ambil contoh misalnya apa teman-teman? Warung abnormal di Margonda. Saya bilang ke teman-teman, Indomie telur asin enak loh. Nah teman-teman kalau belum nyicipin, nggak mungkin akan bilang, iya enak bang. Teman-teman harus datang ke sana dulu. Minta maaf, ini contoh doang, ini bukan mau promo. Teman-teman harus ke sana dulu, kemudian cicipin. Nah setelah cicipin, tanpa ada saya di situ, tanpa kalian ditodong pisau oleh waiter di sana, kamu akan bilang, ini enak banget. Habis itu ngapain? Habis itu teman-teman foto, taruh di IG. Ini nih enak banget. Artinya, teman-teman itu tanpa dipaksa akan memuliakan Indomie telur asin tadi. Tanpa dipaksa, kamu akan menciptakan enaknya Indomie telur asin tadi. Rahasianya apa? Cicipin dulu, nikmatin dulu. Karena itu teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, sebelum kamu men-setting goalmu di dalam Tuhan, goalmu, tujuanmu kepada Tuhan, izinkan untuk Allah dinikmati dulu di dalam kehidupan kamu. Izinkan untuk kamu mengalami dulu kebahagiaan di dalam Tuhan. Kenikmatan, kebaikan Tuhan, nikmati dulu, cicipi dulu, rasakan dulu. Dan itu yang paling utama adalah ketika engkau melihat tentang peristiwa 2000-an tahun yang lalu di kayu salib. Ketika ada pribadi yang sedemikian agung, mulia, terhormat, bersedia untuk disakiti, dicaci maki, telanjang, dihina, menderita, dan mati untuk saudara. Izinkan untuk engkau mencicipi indahnya, penuh cintanya Yesus. Sehingga engkau pelan-pelan akan mulai menyerahkan hidupmu, cita-citamu, masa depanmu untuk memuliakan Allah. Biar firman Tuhan ini menolong kita, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolong setiap kami yang ada di dalam ibadah pada hari ini, baik kami jemaat, baik kami pengurus, PKK, tidak jarang kami mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Tidak jarang kami tujuan hidupnya kami arahkan bukan kepada Tuhan. Mungkin sekarang kami belum mengalami kekecewaan, mungkin kami belum merasa itu sia-sia. Tetapi biar firman Tuhan hari ini kami disadarkan bahwa kami tidak mau lagi menyia-nyiakan hidup kami, waktu kami, masa depan kami untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Tetapi ketika kami menjadikan Allah sebagai tujuan kami, maka hal-hal yang sederhana sekalipun itu akan bernilai kekal. Tolong kami agar motivasi kami kuliah, motivasi kami bekerja, motivasi kami berpacaran, motivasi kami melayani di persekutuan pun, itu adalah untuk memuliakan Allah. Dan kami suka memuliakan Allah. Kami menikmati memuliakan Allah. Karena kami telah terlebih dahulu menikmati betapa baiknya, betapa penuh cintanya Allah kepada kami. Dan itu jelas-jelas terlihat di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Biarlah itu yang terus menyentuh kami, terus mengingatkan kami, terus menyegarkan kami, terus mempertobatkan kami, agar hidup kami hanya ditujukan kepada Allah saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih buat firman-Nya Bang Abe yang luar biasa banget menyegarkan kita pada siang hari ini. Nah teman-teman, akan ada dibuka sesi tanya jawab. Teman-teman bisa bertanya, bisa melalui private chat ke Bang Abe atau private chat ke aku juga boleh, atau open mic langsung, atau juga bisa lewat kolom chat publik di Zoom. Silakan teman-teman, waktu tanya jawab sekitar kira-kira 10 menit ke depan.
Jadi teman-teman atau kakak-kakak bisa langsung banget bertanya dengan Bang Abe di Zoom meeting ini. Mungkin Bang Abe belum ada yang udah private chat ke Bang Abe belum ya Bang? Kayaknya belum deh. Belum ada. Belum ada. Oke, di aku juga belum ada. Mungkin sambil menunggu teman-teman ngetik kali ya, aku mau rekap sedikit dari yang aku dapat dari firman yang Bang Abi sampaikan. Jadi intinya kita itu nggak boleh menetapkan target-target duniawi kayak nilai atau uang menjadi target kita atau tujuan kita, karena kita nggak akan pernah merasa puas dan kita akan merasa selalu berkekurangan. Kayak yang Pengkhotbah 5 ayat 9 bilang, sia-sia kalau kita hanya mencintai uang dan kekayaan karena kita nggak akan pernah puas terhadap hal itu. Dan kita akan selalu merasa kurang. Dan kita akan hanya mendapatkan kebahagiaan kesejati itu hanya dari Allah, bukan dari uang atau kekayaan atau nilai. Dan aku juga merasa ketika aku dapat nilai, misalnya nilai yang pertama itu 100, pasti kalau misalnya dapat nilai yang kedua itu 80 aja, aku kayak ngerasa nyalahin diri aku sendiri, kenapa nggak 100 lagi? Jadi kayak nggak pernah puas lagi gitu kan, kalau kita hanya mengandalkan nilai-nilai materi aja. Jadi kita harus kita harus mencari tujuan kita itu hanya kepada Tuhan. Tapi sebelum kita menetapkan tujuan, kita harus tahu dulu betapa berharganya diri kita, di mana diri kita ini ya memang hanya untuk diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Gitu Oke, sih. ada yang nanya nih ada yang nanya chat pribadi ya. Bang. Aku coba sekalian pakai ayat dulu untuk bisa membantu. Jadi ada yang nanya, tadi kan saya sempat bilang bahwa semua hal yang kita kerjakan itu demi kemuliaan Allah, bahkan untuk hal-hal sederhana ya. Nah, ini saya sudah cantumkan ayatnya di kolom chat ya. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi pertanyaannya gini, maksud dari melakukan hal-hal kecil demi kemuliaan Allah itu bagaimana ya Bang? Misalnya, bagaimana makan untuk kemuliaan Allah atau hal sederhana lainnya? Terima kasih Bang. Oke, thank you. Nah, jadi atau mungkin kalau langsung kita lihat dari 3 aspek ya. 3 aspek melakukan hal kecil itu demi kemuliaan Allah. Yang pertama jelas motivasinya. Motivasinya demi kemuliaan Allah. Ya. Jadi ketika kita makan, kita lakukan itu demi kemuliaan Allah, motivasinya. Nah, contohnya gimana? Ketika kita makan, apakah ada ucapan syukur terlebih dahulu di situ? Kadang-kadang susah kita bersyukur untuk makanan yang kecil-kecil sederhana. Misalnya teman-teman beli gorengan, jarang ya kita sebelum makan gorengan berdoa dulu. Tapi kalau makan nasi, makan bakmi, makan nasi campur, makan nasi pakai saksang, kita doa dulu. Nah, seolah-olah apa? Seolah-olah kalau makanan jumlahnya banyak, kita pantas untuk mendoakannya, mensyukurinya. Tapi kalau makannya kecil-kecil dikit-dikit, kita nggak pernah berdoa. Nah, itu satu contoh ya. Maka untuk kemuliaan Tuhan ya kita ketika kita makan, ada nggak ungkapan syukur di situ? Terima kasih untuk makanan yang kau sediakan. Gitu. Nah, itu motivasi. Yang kedua, cara. Bagaimana kamu mendapatkannya? Apakah gara-gara makanan kamu sampai susah hati, misalnya apa? Aduh, gue nggak bisa makan itu bakmi berkat. Jadi kayaknya sampai ngebet banget, gitu, ya. Nah, jadi itu cara. Yang kedua tentang cara juga begini. Setelah kamu dapat, seandainya nih, ketika kamu makan, terus ternyata nggak seenak yang kamu rasakan, kira-kira gimana? Apa perasaannya? Ah, nggak enak banget nih. Gue nggak mau makan ini lagi. Nah, pertanyaannya, teman-teman di sini berapa banyak yang kalau habis makan berdoa lagi? Nggak pernah ya? Saya juga jarang, teman-teman. Biasanya saya sebelum makan berdoa. Sesudah makan nggak pernah berdoa. Nah, kalau misalnya makanannya nggak enak, mau berdoa nggak? Tuhan terima kasih untuk makanan yang nggak enak ini. Nggak pernah kan? Nah, jadi teman-teman kita masuk ke poin yang ketiga. Bagaimana makan bisa memuliakan Allah? Waktu kita makan, apakah kita hanya memikirkan diri sendiri? Atau kita pikirkan orang lain juga? Jadi maksudnya kita lihat, jadi yang pertama motivasi, yang kedua cara, yang ketiga dampak. Waktu kita makan, motivasinya apa? Apakah membuat kita bisa bersyukur? Yang kedua, cara kamu mendapatkan makanan itu apakah dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, atau menipu, atau berbuat jahat, dan seterusnya, ataukah dengan serakah ingin mendapatkannya? Nah, yang ketiga, dampaknya apa?
ketika kamu selesai makan, apakah kamu jadi orang yang mengingat orang-orang lain yang tidak bisa makan seperti kita? Gitu. Jadi memuliakan Allah di sini saya berikan 3 variabelnya ya, yang praktis ya. Motivasi, cara, dan dampak gitu. Ya, jadi hal-hal sederhana pun bisa kita pakaikan 3 frame ini untuk membimbing kita ya, baik itu penggunaan uang, penggunaan handphone, penggunaan waktu dan seterusnya. Oke, semoga ini bisa menjawab. Ini ada lagi yang nanya, Shalom Bang Abe, Bang izin bertanya, gimana cara taunya ya kira-kira kalau kita sudah benar memberikan sepenuh hati kepada Allah? Karena terkadang saat kita terlalu menggebu-gebu belajar, malah merupakan renungan dan sebagainya. Tetapi kalau terlalu banyak mengikuti kegiatan keagamaan, justru terkadang membuat kurang dalam akademis. Terima kasih. Oke, ya thank you. Nah, mungkin yang pertama begini. Pertama, balik lagi kepada tema kita, pusatnya siapa? Waktu kita belajar, pusatnya siapa? Apakah Allah atau bukan? Waktu kita pelayanan, pusatnya siapa? Allah atau bukan? Jadi, ya thank you untuk pertanyaan ini. Ini juga sekalian untuk menolong saya juga mengingatkan kembali bahwa kita itu jangan sampai punya hidup yang tersegmentasi, terpecah-pecah. Oh, ini sebagian untuk Tuhan, ini sebagian buat diri saya, ini sebagian untuk hobi saya, ini sebagian untuk orang tua saya, ini sebagian untuk pacar saya. Bukan. Itu bukan Kristen. Hidup yang terpecah-pecah itu bukan Kristen. Hidup yang Kristen seperti apa? Hidup yang Kristen artinya apa? Semua aspek itu ditujukan kepada Allah. Ketika teman-teman di rumah, ketika teman-teman di kampus, ketika teman-teman pacaran, ketika teman-teman menggunakan uang, menggunakan waktu, menggunakan handphone, pusatnya Allah. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini, untuk kita bisa ini ya, menjawab tema ini, menjawab pertanyaan ini, gimana cara tahunya kita sudah benar memberikan sepenuh hati kepada Allah? Ya, jujur dalam hal ini, kita ya ini berkaitan dengan doktrin keselamatan ya, progressive sanctification. Bagaimanapun juga kita ini adalah manusia yang berdosa tetapi dibenarkan, sehingga di dalam kita berproses untuk hidupnya makin dikuduskan buat Tuhan, memang jujur aja belum sepenuhnya hati kita diberikan kepada Allah, tetapi progres perlahan-lahan, setahap demi setahap, bagian ini mulai diserahkan kepada Tuhan. Ketika diserahkan kepada Tuhan, mungkin dalam skala tertentu, misalnya baru skala 1, lama-lama naik menjadi skala 2, dan seterusnya. Dan ini seumur hidup, teman-teman. Yang namanya memberikan diri sepenuhnya, memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu progres ya, bertahap. Tetapi titik awalnya adalah adanya kerinduan untuk memberikan diri sepenuhnya. Tetapi, maksudnya gini, motivasi untuk memberi diri sepenuhnya itu satu hal, tetapi apakah dalam kenyataannya kita memberikan diri sepenuhnya, itu progres. Itu lain hal, itu tiap-tiap waktu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini, ya kita mesti, kalau di sini ya, terkadang terlalu menggebu-gebu belajar, lupa renungan, terlalu banyak mengikuti kegiatan keagamaan, kurang dalam akademis, berarti ini bukan bicara tentang memberi sepenuh hati kepada Allah, tetapi jangan-jangan mungkin ini manajemen kegiatan, bukan manajemen waktu. Ya, manajemen waktu nggak bisa. Kenapa? Waktu itu kita nggak bisa pegang. Kita nggak bisa atur, kita nggak bisa lihat, yang kita bisa lakukan apa? Kita atur kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dimensi waktu yang ada. Jadi teman-teman ya dalam hal ini lebih praktis, ya bikin manajemen waktu ya, dengan istilah lama ya. Maksud saya bukan manajemen waktu, tapi manajemen kegiatan. Bikin manajemen kegiatan-kegiatan teman-teman di dalam dimensi waktu yang ada. Jadi kalau udah waktunya renungan ya renungan, waktunya belajar ya belajar, gitu. Bisa ikuti ya. Jadi itu ya. Semoga bisa membantu. Oke. Udah itu aja sih pertanyaan di personal, nggak ada lagi. Ya Bang, ada yang ngechat private ke aku. Tadi katanya Bang Abe bilang kalau kita itu harus mencicipi terlebih dahulu. Nah, maksud contoh mencicipi dalam konteks mengasihi Allah itu seperti apa ya Bang? Terima kasih. Oke. Ya makanya tadi saya di bagian akhir mengarahkan kita untuk mencicipinya dalam artian menghayati apa yang Allah lakukan khususnya di kayu salib ketika Kristus mati berkorban untuk kita di kayu salib. Cicipi dulu, hayati dulu. Itu apa buat kita? Itu maknanya apa buat kita?
Nah, ketika teman-teman menghayati itu, ketika teman-teman mensyukuri itu, ketika teman-teman menikmati itu, pasti ada dorongan dari dalam untuk mau mengasihi dia, ingin menyenangkan hati dia, ingin tidak lagi mengulangi dosa-dosa kita, gitu. Nah, baru hal-hal yang sederhana yang lain, misalnya apa? Belajar bersyukur untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, misalnya apa? Masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas, dan seterusnya. Teman-teman, saya bertemu dengan beberapa kawan yang sempat kena COVID. Mereka sampai bilang, aduh, ternyata bisa bernafas itu anugerah loh. Bisa bernafas itu harusnya bisa bersyukur. Pernah ada juga satu kawan saya yang sempat kena radang usus. Pas udah selesai operasi, begitu dia kentut, dia bilang, puji Tuhan. Kenapa? Selama ini kita kentut mungkin satu hal yang biasa, bahkan bau, malu. Tapi teman-teman, di dalam kesehatan, di dalam anatomi tubuh kita, bisa kentut itu bagus. Gitu. Nah, itu satu hal yang ya dalam hal-hal sederhana kita belajar bersyukur. Ya. Jadi maksudnya mencicipi itu seperti tadi ya. Ketika teman-teman bisa kentut gitu. Teman-teman nggak cuma mikir lega, tapi terima kasih Tuhan. Saya masih punya mekanisme tubuh yang sehat. Gitu. Ya, jadi itu ya salah satu contoh yang lain. Oke. Thank you. Thank you Bang Abe buat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Makasih juga teman-teman udah bertanya. Oke, jadi mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Jadi kita akan melanjutkan ibadah kita. Selanjutnya dipersilakan kepada pewarta untuk mewartakan warta kita pada Jumat siang ini. Oke, shalom semuanya, shalom teman-teman. Pelayan di PJ kali ini, di persekutuan Jumat kali ini, khotbahnya tadi ada Abang Abe, MC-nya ada Feby dari Negara 20, singernya Jessica dari Fiskal 19, gitarisnya Andrea Kesel 18, slidernya William HI 19, dan pendoa syafaat ada Cesia dari Fiskal 19. Untuk Tuhan, mari kita kasih reaction. Oke, reaction jempol. Next slide. Maaf guys, puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang udah menyumbang untuk bakti sosial Paskah kepada Yayasan Berkat Kasih Immanuel POVCVIA 2021 di tanggal 29 Maret sampai 16 April kemarin telah terkumpul dengan total donasi itu 8.530.000 dengan donasi pakaian 15 kg. Terima kasih teman-teman buat bantuannya. Oke, nah selanjutnya isi kertas doa yuk buat teman-teman yang mungkin rindu untuk didoakan, ada pergumulannya tersendiri atau mungkin ada permasalahannya dan rindu untuk dibantu dalam doa, bisa mengirimkan pokok doanya ke bit.ly/kertas doa Visipia yang caps lock di bagian Visipia-nya teman-teman. Nah untuk pokok doa bisa juga kalau misalnya teman-teman juga males untuk buka ini Bitly ini bisa juga di Snapgram, Instagram PO Visipia UI. Nah ini akan rutin diupdate di Instagram PO Visipia UI, teman-teman bisa langsung isi aja. Terus buat teman-teman yang mungkin takut untuk ketahuan atau gimana, tenang aja karena rahasia akan terjamin aman dan teman-teman juga misalnya bisa butuh di follow up pun bisa bilang juga nanti kalau misalnya nggak mau juga mau didoakan juga bisa juga nanti teman-teman bisa berkabar juga ke teman-teman Doper Pup yaitu ada Andrea, Jonathan William dan juga Jessica. Dan selanjutnya, hadiri pray and sharing session. Nah ini yang minggu kemarin sih posternya. Jadi di minggu depan bakal ada pray and sharing session lagi, posternya akan menyusul, tapi jamnya tetap sama ya teman-teman, jam 5 di Zoom, dan linknya pun sama di link ini, link
Zoom PO Visipia. Jadi teman-teman ditunggu ya poster yang akan di broadcast ke kalian dan disiapkan juga waktunya. Untuk teman-teman yang mau membagikan apa yang dinikmati, mungkin kayak tadi kata Bang Abe telah mencicipi kasih Tuhan di dalam kehidupan dan juga pengen bagiin nih apa yang dirasain, apa yang dicicipin tadi, misalnya kayak tadi Bang Abe perumpamaan ngebagiin mie yang dimakanin. Nah, ini bisa bagiin juga firman Tuhan yang teman-teman lagi nikmati, atau misalnya teman-teman lagi menikmati lagu rohani, atau mungkin dalam keseharian teman-teman nih, misalnya kayak merasakan ini insecure, atau misalnya merasa ingin men-sharingkan pandangan Alkitab tentang LGBT. Nah, teman-teman bisa sharing di sini di bit.ly/daftar weekly blessing. Nanti teman-teman bisa buka formnya, dan setelah itu pengurus akan menghubungi teman-teman, dan akhirnya teman-teman akan membuat konten. Dan tenang aja teman-teman, misalnya teman-teman masih bingung buat kontennya gimana, karena itu pembuatan konten akan dibantu juga oleh pengurus. Nah, we want to pray and appreciate you. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengikuti lomba, atau baru menang lomba, atau misalnya ikut organisasi, teman-teman bisa membagikan berkat Tuhan tersebut. Jadi di PO Visipia, jadi akan mendapatkan apresiasi mungkin berupa postingan, atau misalnya pokok doa dalam misalnya teman-teman masih dalam proses perlombaan dan sebagainya, nanti postingannya itu akan dipost di Instagram PO Visipia. Nah, langsung aja hubungin bit.ly/PO Visipia ya, teman-teman. Nah, untuk persembahan kasih, bisa ke Bank Mandiri Cesia, GoPay Jesita, atau OVO Andrea Monica. Nah, teman-teman mungkin bisa screenshot dulu, atau misalnya mau dicatat dulu nomornya. Mau kasih waktu 1 menit, bisa. Area. Dah, kira-kira udah ya. Ya, aku mungkin, nggak bisa ya. Oke. Udah ya. Next slide. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan PJ atau Perdo kemarin, teman-teman bisa mengunjungi YouTube PO Visipia, karena di situ lengkap banget rekaman-rekaman PJ dan juga Perdo kemarin-kemarin. Jadi, misalnya teman-teman senggang mungkin, atau misalnya teman-teman mau nonton ulang lagi biar lebih dapat gitu apa yang disampaikan, bisa juga dikunjungi YouTube PO Visipia UI. Ini namanya PO Visipia UI. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Nah, happy birthday buat teman-teman di sini. Ada Yosia, Joan, Kezia, Brian, Kate, Gaby, Aldi, banyak juga. Tessa, Giovanni, Jason, Christine, Natalia, dan Jonathan. Ada nggak nih yang lagi berulang tahun? Kayaknya nggak ada ya. Kalau aku lihat-lihat sih kayaknya nggak ada. Kayak teman-teman, misalnya ada yang kenal nih, salah satu dari teman-teman yang ada di sini, bisa banget diucapkan juga selamat ulang tahun, terus bilang juga kira-kira pokok doa apa nih yang mau disampaikan, bisa juga gitu ya. Jangan lupa disampaikan ya, selamat ulang tahun buat teman-teman. Oke, selanjutnya kepada pendoa syafaat, dipersilakan. Oke, teman-teman, shalom semua. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan tempat, hati, dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak di surga, terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada siang hari ini Tuhan kami boleh Engkau undang untuk bersekutu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu dan tempat yang telah Engkau berikan buat kami. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu menyatakan kami Tuhan bahwa Engkau yang telah menciptakan kami sebagai manusia yang berharga di mata-Mu Tuhan, mengingat kembali bahwa sumber kebahagiaan kami, tujuan hidup kami
bukan mencari kebahagiaan yang sementara ya Bapak, tapi kami boleh mencari kebahagiaan yang kekal daripada-Mu saja Tuhan, dan mengingatkan kami lagi atas kasih-Mu yang teramat besar buat kehidupan kami dalam setiap aspek kehidupan yang telah kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam segala kegiatan kami, dan kasih-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Lebih dari itu ya Tuhan, juga biarlah kasih-Mu bisa membuat kami, mengingatkan kami untuk mensyukuri atas kasih-Mu yang terbesar buat kami Tuhan, dan dapat menikmati juga Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, bukan hanya lewat aktivitas keagamaan saja, namun dalam semua aspek kehidupan kami, baik kami makan, minum, maupun apapun aktivitas kami, biarlah kami semua tujukan semuanya itu hanya untuk pemulihan nama-Mu saja Bapak. Tuhan juga, kami juga bersyukur Bapak atas UTS yang telah kami laksanakan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar apapun hasil yang kami dapatkan itu yang sesuai dengan usaha dan pekerjaan yang telah kami lakukan, dan biarlah Tuhan juga yang menolong dalam proses UTS kami Tuhan, yang bagi teman-teman kami yang masih menjalani UTS, biarlah Tuhan yang menyertai dan juga memperlengkapi apa yang mereka perlukan, dan juga Tuhan yang boleh melancarkan UTS mereka agar mereka boleh menjalani UTS-nya dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan biarlah UTS kami ini Tuhan yang sedang maupun sudah selesai kami jalani boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan juga kami berdoa secara khusus bagi teman-teman kami yang sedang berada di masa-masa sulit, di mana terdapat teman-teman kami yang anggota keluarganya masih dalam krisis finansial, sedang dalam keadaan sakit, bahkan terdapat teman kami yang sedang berduka atas meninggalnya anggota keluarganya. Biar Tuhan yang beri jalan keluar bagi keluarga teman-teman kami yang sedang dalam masa krisis, Tuhan. Tuhan juga yang menyertai mereka Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, dan juga Tuhan yang menjadi sumber penghiburan bagi teman-teman kami dan keluarganya yang sedang di dalam masa dukanya. Selain itu juga kami berdoa Tuhan bagi kondisi negara kami yang baru ini terdapat kapal selam TNI Nanggala yang hilang di perairan Bali. Kapal yang mengangkut 53 orang ini juga kiranya Tuhan yang menolong dalam proses pencarian kapal selam ini, sehingga boleh cepat ketemu Tuhan, dan juga permasalahan ini juga boleh cepat terselesaikan. Itu semua yang kami ingin bawakan dan sampaikan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang turun tangan dan berbelas kasihan untuk memberikan kami kekuatan, dan juga boleh menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang telah kami bawakan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, di atas semuanya itu juga kami mohon ampun Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak disengaja yang menyakiti hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Baik kakak-kakak dan teman-teman sekalian, firman-Nya pada siang hari ini sungguh luar biasa, menguatkan, serta membantu kita untuk menentukan tujuan hidup kita ke depan yang berkenan kepada-Nya. Kiranya dengan firman ini kita semakin rindu untuk menempuh jalan bersamanya, untuk lebih mau dekat kepada-Nya dan mencapai puncak terang bersamanya. Oleh karena itu, mari teman-teman kita angkat lagu pujian, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat
Dipersilakan kepada Bang Abe untuk menutup ibadah dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah yang pantas untuk kami jadikan tujuan hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami menunjukkan hidup kami bukan kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang lebih rendah dari Tuhan. Dan ampuni kami ketika kami menjadikan hal-hal yang lebih rendah dari Tuhan sebagai hal yang menurut kami lebih membahagiakan kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini, dan sampai seumur hidup kami, Engkau yang terus menuntun kami, menolong kami untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kami, alasan kami hidup, alasan kami kuliah, alasan kami bekerja, alasan kami menikah, alasan kami melayani, dan sebagainya. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang Kau hadirkan di tengah-tengah berbagai pilihan yang kami bisa ambil. Kadang-kadang mungkin kami bisa memilih melakukan hal-hal yang lain yang kami pikir lebih menyenangkan. Tetapi terima kasih Engkau mengizinkan kami mengikuti persekutuan hari ini, dan biarlah kehadiran kami tidak menjadi kehadiran sia-sia, tetapi kehadiran yang kami syukuri karena kami mendapatkan berkat melimpah dari Tuhan. Dan kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada MC. Dipersilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Yeay, selamat hari Jumat teman-teman sekalian. Tuhan memberkati.